Salam sejahtera buat kita semua, anak-anak kami di kelas 12. Kali ini kita bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Nah, sudah kita ketahui bahwa pada bab pertama di kelas 12 dalam sosiologi kita mengkaji mengenai perubahan sosial. Dan kemarin sudah kita pelajari mengenai definisi perubahan sosial secara umum dan menurut para tokoh. Nah, ingat, perubahan sosial berarti suatu keadaan yang berbeda yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita juga sudah membahas sedikit kemarin itu kenapa alasan masyarakat mengalami perubahan. Yang pertama, ingat, masyarakat tidak pernah puas. Nah, yang kedua, masyarakat cenderung ingin menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, mengikuti zaman tentunya. Dan itu adalah salah beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ternyata dalam perubahan sosial itu juga ada teori. Nah, ada beberapa teori dan teori itu akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai teori-teori dalam perubahan sosial. Nah, jadi saya harapkan kamu juga sambil membuka buku kamu agar kamu lebih paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Nah, baik, yang pertama ingat perubahan sosial berarti kondisi yang berubah dari sebelumnya menjadi yang baru. Nah, itu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ternyata dalam ilmu sosiologi perubahan sosial itu terjadi tidak begitu saja, tetapi ada berlandaskan beberapa teori. Nah, ada beberapa teori ya dalam perubahan sosial. Baik, yang pertama, ternyata perubahan sosial itu bisa dikaitkan dengan teori siklus. Kamu lihat, sambil melihat buku kamu ya, siklus. Kamu lihat ada manusia primitif, tradisional, dan modern. Apa beda manusia primitif dengan tradisional? Nah, kalau dikatakan primitif berarti masih benar-benar terbelakang. Nah, sedangkan tradisional dia sudah mulai ya berpikir. Nah, kalau primitif ya bisa kita kaitkan dengan manusia prasejarah tentunya. Nah, sedangkan tradisional dia sudah mulai memiliki ide, tapi masih secara sederhana. Nah, sedangkan manusia yang dikatakan manusia modern, manusia yang sudah berpikir secara ya panjang, sudah mempunyai ide-ide yang brilian, sudah bisa menciptakan sesuatu yang lebih. Nah, itu dikatakan adalah manusia modern. Nah, jadi kamu sudah paham ya beda manusia primitif, tradisional, dan modern. Baik, dalam teori siklus ini dikatakan bahwa ternyata perubahan sosial itu terjadi berulang-ulang. Nah, dari primitif bergerak ke tradisional, bergerak ke modern, kembali lagi ke primitif, tradisional, dan modern. Artinya perubahan sosial itu ya berputar di situ-situ saja. Nah, apa contohnya kira-kira? Nah, kamu lihat dalam bidang fashion. Nah, pakaian. Bagaimana kira-kira? Apakah terus berkembang atau balik lagi? Nah, tentu kalau kita lihat ya balik lagi. Loh, itu pakaian zaman dulu kok sekarang keluar. Nah, berarti di situ terjadi perubahan sosial secara siklus, yaitu berulang-ulang. Nah, yang kedua, teori perkembangan. Nah, ini kamu lihat, sini juga ada manusia modern, tradisional, dan primitif. Ingat apa yang Ibu bilang tadi? Beda manusia primitif, tradisional, dan modern. Nah, di sini ada pergerakan. Nah, bergerak terus dari primitif bergerak menjadi tradisional dan bergerak menjadi modern, dan dia berlanjut, tidak berulang kembali. Nah, ini kamu lihat mungkin dalam hal pendidikan. Nah, bisa kita lihat ya, terus ya bergerak ya. Apakah kembali lagi seperti dulu menulis menggunakan kapur? Dia pakai kapur ya. Nah, mungkin ada, tetapi secara umum tidak. Karena apa? Sudah bergerak. Nah, mulai pakai whiteboard, spidol, mulai tidak lagi memakai spidol, sudah mulai memakai dulu ada LCD, sudah mulai memakai infocus dan sebagainya. Nah, artinya ya mengalami perkembangan. Nah, berikutnya yaitu teori gerakan sosial. Apa itu teori gerakan sosial? Gerakan berarti ada sesuatu yang terjadi. Nah, teori gerakan sosial berarti ini biasanya terjadi karena ada ketidakpuasan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Lagi-lagi kembali ke sejarah ya, kita kaji mengenai gerakan beralihnya Orde Baru ke Reformasi.
Nah, jatuhnya rezim Soeharto. Kamu lihat bagaimana ya? Kenapa bisa terjadi? Karena adanya ketidakpuasan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, tetapi nah diutarakan melalui suara mahasiswa pada saat itu. Dan kamu lihat ya, akibat gerakan sosial ini apa yang terjadi? Banyak mahasiswa yang menjadi korban. Nah, tetapi akibat gerakan sosial ini ada nggak yang berubah? Ada, terjadi perubahan. Nah, yang tadinya Bapak Soeharto sebagai presiden berubah menjadi ya B.J. Habibie. Kenapa B.J. Habibie? Karena B.J. Habibie pada saat itu adalah wakil presiden. Nah, sehingga otomatis dia sebagai pelaksana pada saat itu. Terjadi perubahan. Nah, itu adalah teori gerakan sosial. Yang berikutnya, teori modernisasi. Nah, apa itu modernisasi? Ini akan kita kaji di pertemuan berikutnya, tapi sedikit Ibu terangkan. Nah, berbicara mengenai modernisasi berarti terjadi perubahan. Sebenarnya, kalau kita kaji mengenai modernisasi di sini, ini terjadi perubahan pola pikir. Bukan pakaian yang berubah, tapi pola pikir, mindset. Ya, yang tadinya tradisional menjadi modern. Nah, apa beda modernisasi dengan westernisasi? Nah, kalau modernisasi pola pikir yang berubah. Kalau westernisasi stylish yang berubah, gaya yang berubah. Dapat disimpulkan bahwa nah orang yang bergaya westernisasi belum tentu berpikir modernisasi. Kenapa? Nah, bisa saja karena ikut-ikutan, misalnya. Nah, baik. Berbicara mengenai teori modernisasi berarti di sini suatu ya gerakan mengikuti jalan negara yang sudah maju. Nah, ingat, semakin kita lihat ya negara-negara lain pasti ingin mengalami perkembangan. Tentu dia berkembang mengikuti negara-negara yang maju tentunya. Nah, Indonesia termasuk negara yang berkembang menuju negara yang maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea. Nah, seperti itu. Jadi Ibu harapkan dalam pertemuan kali ini anak-anak kami sekalian sudah mengerti ya mengenai apa itu teori perubahan sosial. Nah, sebenarnya ini banyak sekali ya. Nah, dalam teori perkembangan ini ada menurut Auguste Comte. Ingat siapa Auguste Comte? Bapak sosiologi. Nah, dia mengkaji bahwa manusia itu mengalami 3 tahap. Nah, zaman teologis, zaman metafisis. Nah, itu akan kamu lihat di buku kamu. Dan Ibu harap kamu membaca buku kamu. Nah, terima kasih.